Mapan mun bu ibu keburu si Maria bade si nyaut neng Patubun Timur kumsalam ya potran nama apan si aja bro. Alhamdulillahi syauqan alhamdulillahi hubban alhamdulillahi yauman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syiraf wal butunil dhiraf المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. أما بعد, segenap para tokoh masyarakat, para ustadzat wal asatid, para pejabat pemerintah, wabil khusus jajaran ruasa di lembaga TPQ Az-Zubair, jajaran kepala desa Kasian, perangkat pemerintah, ibu-ibu, wali murid, wali santri, sedajah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepai kepai terus lagi kepayah. Mon pangajina tak masuk minimal aminah saya masuk. Saya tepak ada erjejen terus lagi benyaman. Mik pola ilmonah tak masuk molenah tambah kenyang. Saya curung-curung terus lagi. Mik pola hadir kringking kapi lemo lenah pas ebarengin beres. Mak punya si amin, punya si sakit. Alhamdulillah, setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, saya pertama ingin bertanya kepada Dewan Ustadzah Asatidah, kenapa TPQ ini diberi nama Az-Zubair? Kamu ustadzah nih kan? Kenapa diberi nama Az-Zubair? Oh, ikut dawuh yai diberi nama TPQ Az-Zubair. Siapakah Az-Zubair itu? Oning panjenengan serah Az-Zubair nikah. Mak masuk kan toh? Tahu kepada Pondok Meloko, masuk ke Melokorejo. Tahu kepada Pondok Sidogiri, masuk ke Sidogiri. Tahu kepada Pondok Pesantren Sukorejo, Situbondo, masuk. Nah, semakin yang wajib diketahui siapa ini Az-Zubair. Masuk dia mah Az-Zubair. Siapa Az-Zubair? Gak tahu. Kata Nabi Muhammad, likulli nabiyyin hawari, setiap para nabi punya penolong. Wa hawari Az-Zubair, dan penolongku adalah Az-Zubair bin Al-Awam. Jadi pada sahabat dijuluki penolong Nabi Muhammad. Siapa namanya? Az-Zubair bin Al-Awam, penolongnya Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa yang sering menolong, Abu Bakar, tahu semua. Siapa yang sering menolong, Umar, tahu semua. Tapi siapa penolong Nabi yang sejati? Namanya adalah Az-Zubair bin Al-Awam. Kok bisa? Satu, nomor hitung. Di tubuh Sayyidina Zubair, depan, belakang, samping, atas, bawah, ketika wafat ditemukan 94 luka. Bedelokan. Di dada ada luka, di perut ada luka,
di samping atas bawah ada luka. Total ketika memandikan jenazah Az-Zubair 94. Mak banyak loh karena Az-Zubair ini yang melindungi Nabi. Mon perang ada panah, Az-Zubair di depan. Bode senebes, Az-Zubair di belakang. Sehingga ada 94. Maka Nabi mengatakan Az-Zubair penolongku. Yang kedua, kekayaan Az-Zubair jumlahnya adalah 4.000 dirham. Kenapa kekayaannya? Tapi yang ada di rumahnya hanya 10 dirham. Oh benar. Seandainya dikonversi ke dalam rupiah, uangnya Az-Zubair itu 4 M. Tapi yang ada di rumahnya cuma 10 juta. Mana yang lain diberikan kepada Nabi Muhammad? Mohon sampean di 4M bener enggak mah besena. Bener enggak mah? Tatanggen milo berapa? Ada autang kepada tandi. Maka Nabi Muhammad mengatakan Az-Zubair bukan hanya menolong saya di waktu perang, tapi Az-Zubair itu penolong saya di setiap dakwah ilallah. Ada unta, nyompeng. Ada kuda butuh perang, nyompeng. Ada pedang untuk kesatria, nyompeng. Wali santri Az-Zubair pada pengajian, nyompeng tak nyompeng. Nah, dari saya mau caon lawan nyompeng. Maun lawan, kalau nyompeng tutun. Maka dinamakan Az-Zubair penolong. Yang ketiga, kenapa? Karena tidak dinamakan Az-Zubair kecuali dia akan menjadi penolong kelak berada di akhirat. Makanya Kiai Maimun Zubair itu bercerita, nama ayah saya di Sarang, di Rembang itu namanya Kiai Zubair Dahlan. Supaya apa? Dinamakan Az-Zubair agar menjadi penolong bagi anak-anaknya, penolong bagi santri-santrinya. Senolongin kita kelak siapa? Ini yang sekolah di TPQ Az-Zubair. Inilah penolong kita. Baik, karakter seseorang bisa dilihat dari tata cara salaman. Gula kan gula salam. Bodoh si salaman tanangnya seni kekate. Tanangnya situ. Makibi gula. Yang lebih bagus lagi tangannya 2. Mungkin karena sekolahnya sudah lama dilatih oleh ustadzah. Bagaimana caranya? Salaman bagus. Yang lebih menghebohkan boleh. Oh, berarti itu sebelum berangkat sekolah minta sangu kan? Selebih hebatan boleh badah. Tangan ngebeda permen. Tangannya ada permennya, asalaman ke gula. Kita bagi, kita boleh. Oh, mungkin tenorok permen. Bagus. Saya tanya kepada ibu-ibu, panjenengan terakhir salaman sama suaminya kapan? Setiap hari. Boleh saya jawab setiap hari, bagus. Tapi saya jawab setiap hari sambil tersenyum. Menurut ilmu psikologi bahasa, orang yang ngomong sambil tersenyum biasa nah comot. Kapan salaman kepada suami? Setiap hari. Berarti itu tandanya sudah berbohong. Pada senyaut bila terakhir telasan. Mayoritas nih, mayoritas. Padahal anak kita yang mau berangkat sekolah kan dilatih salaman. Sebelum pulang kepada ibu ustazah salaman. Salaman itu kan artinya keselamatan. Salamun ala Ilyasin, salamun ala Ibrahim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, 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 salamun diulang di ayat Al-Quran sampai 9 kali. Maka dijadikan salaman ini supaya selamat. Mangkana panjenengan kaulah sedaja kalau mau kemana-mana kan salaman. Nah,
gelek salaman kadang. Karena karakter seseorang dilihat dari tata cara bagaimana salaman. Orang cerai salaman beda dan rumah irit. Beda tak beda? Tetangga beda. Padahal salaman itu kan musafahah. Bagaimana? Ruas jempol harus saling menyentuh salaman. Nah, begini harus saling menyentuh. Wah, cerai, tina cerai kebujen sama lolo bayi. Mon salaman cerai. Konjon melolo sih bagi. Beda orangnya. Saya kamar. Beda saya atutin ke gula. Berarti beda omku nih. Nomor 2. Bekal pertama adalah salaman. Anak salaman kepada orang tua, istri salaman kepada orang tua. Sekarang yang nomor 2, kalau ingin punya anak yang soleh dan solihah, ikuti tata cara ahlus sunnah wal jamaah. Terus nama tak terus? Endi anak bagus, terus nama tak terus? Endi anak mapan, terus nama tak terus? Monggo. Dari rumah si agak bayi sebut. Pada senyaut agak bayi bismillah. Sekodung jeleng santak bismillah. Serius tak gila berarti om buat. Pada saya ngocak dia dalam fikirannya. Engkau si agak bayi corak oleh nocen tak sengaja ruang. Maka ayo kita lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana ansirani. Embun tak matirani. Ada doa di dalam surah Ibrahim. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Kok bisa ada doa ini? Nabi Ibrahim kan menikah 40 tahun tidak punya anak. Menikah dengan Sayyidah Sarah, nama istrinya, 40 tahun tandi anak. Menunggu tandi anak. Maka kemudian oleh Allah Ta'ala disuruh membaca doa ini. Sukses. Siapa? Siti Sarah punya putra namanya Nabi Ishak. Siti Hajar istrinya juga punya putra namanya Nabi Ismail. Gara-gara apa? Doa ini. Sebedah nang surat Ibrahim. Maka kalau kita manten anyar, panjenengan manten anyar baca doa ini. Atau bukan manten anyar, manten laju. Mulai mari ngocak ke lagi mayu. Apa? Hari berdoa. Kalau ini menjadi anak, pasti bakal jadi anak sesoleh mon laki, sesoleh amon bini. Amin ya robbal. Yang beda caranya. Bagaimana caranya? Setelah membaca doa, buka kelam bini sebini. Mari buka pasrot tabu. Serop dari bawah ke atas. Kencet atas offset bahaya. Hanya dari perut ini, dari pusar ini, dari pusar sampai ke tabu. Di atasnya tas. Ada batasnya. Tingbon ampon lastare maja doa nikah. Insyaallah anaknya nikah pakun bakal dadi nak kanak semapan ilmona ben juga mapan adena. Paham tak paham? Dia remah dua nah. Ada sih tahu dua. Temu je tak tahu mana dua nikah. Bagaimana doanya? Apakah tahu doanya? Dia tak tahu. Berarti hasil tak sengaja kan. Mohon sini gumik nih kan gendeng orang kan. Hasil percobaan. Mari coba. Maka kemudian
Peranan ibu itu adalah peranan yang paling penting. Ingat, bagaimana? Siapa penyebab umat manusia diusir dari surga? Lambek kan Nabi Adam nang surga, lambek Siti Hawa kan nang surga. Siapa penyebabnya? Ujian pertama adalah seorang wanita. Nabi Adam tidak mau, tidak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Nabi Adam, wahai Siti Hawa, kamu jangan mendekat kepada kayu ini. Nabi Adam tidak mendekat, tapi Siti Hawa terus. Coba mau ntar ke pasar lebet toko emas, selaki terus apa tak terus? Tak terus. Mau sebini, bini koro terus, manjulik sih ngabus. Padahal tak ambuh. Koro lebet, ngabes, apa tak ngabes? Ngabes. Anak apa bolana? Godaan pertama umat manusia Siti Hawa. Nabi Adam tidak mau mendekat ke buah khuldi, tidak mau. Tapi erayu bi Siti Hawa, ayo ambu gade. Selebur antara ke Indomaret, selebur antara ke Alfamaret, selebur antara ke Basmalah, ibu-ibu napa bapak-bapak? Mon bapak-bapaknya tertakin lorok mas kok neng ada ya aku neng gini wis neng atas sepeda motor tapi mon sebini masuk kadang ngocak malah apa macam abi itu bosan apa mak bosan regane kacik 2.000 ya Allah kacik 2.000 dari Indomaret ngale ke Alfa, dari Alfa ngale ke Basmalah Pak Remar saya beli situ apa kacik 2.000. Oh, pas senang saya bini. Alhamdulillah. Makai dabinda ontong apa? Pengiritan 2.000. Padahal lagi nak tak kerojeng saya ngatos. Akhirnya pas saya laki keluar PC 2.000, bagi ke tukang parkir. Locak saya bini. Bagi ke tukang parkir. Bisa. Di toko sudah ada tulisannya bebas parkir. Tapi saya laki maafan pada ngaki. Sekali lagi Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam ada berapa? 1. Mana ini? Laki-laki 1. Buah huldinya cuma 1. Bebini galak 2 langsung. Mun lemeleh ring bini tak seneng galak situ. Mangkana nang rebuan nih kan. Mun melekotang kan beli 3 aja. Tak ada beli 1 tak ada. Langsung telok. Larangan enggak mah sembah kering laki di sembah kering bini. Kering laki larang. Kering bini du boleh telok langsung bagi telok. Kenapa? Sekali lagi godaannya. Apakah tidak cukup dari Nabi Adam? Tidak cukup. Nabi Adam punya putra namanya Habil dan Qabil. Kenapa? Saling membunuh, saling kaniajah, saling perang. Kenapa? Rebutan seorang perempuan. Siapa? Iklimah dan Labuda. Qabil dan Habil itu saling membunuh karena rebutan ring bini. Nyamana Iklimah dan Labuda. Lagi-lagi godaannya adalah perempuan. Tidak cukup di situ, tidak cukup. Ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan mengajak umatnya naik ke atas perahu. Ayo naik ke atas perahu. Semuanya naik. Hewan naik, manusia naik, tumbuh-tumbuhan di bawah naik. Pada setanda, pada saya istrinya Nabi Nuh sendiri. Siapa nama istrinya? Wal'aq. Wal'aq istrinya sendiri tidak mau ikut. Tidak mau. Anaknya diajak siapa? Kanan. Kanan Allah jenoro baban ban. Cek ada banjir mak aku bayi perahu. Maka betapa banyak kita ini ujian utamanya adalah seorang perempuan. Maka ibu-ibu ini akan melahirkan anak yang baik apabila berangkat dari kaum ibu-ibu yang baik. Kalau sekolah yang menunggu bapak apa ibu? Ibu. Makanya peranan ibu ini harus luar biasa daripada bapak. Ibu adalah surga bagi setiap insan.
Apa bola nah? Ibu lah yang paling istimewa. Ada di Yaman itu namanya Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Ini kan luar biasa. Ahli sholawat, ahli berdoa. Sampai zaman dulu karena tidak ada lampu, mon malam nikah dari senar keluar cahaya. Dari kamarnya Sultanah Az-Zabidi itu keluar cahaya. Kenapa? Karena wiridnya. Maka ribetnya ini santri AWS meloko ini kan pelemanan. Bodoh wali santri datang ke bulan. Alhamdulillah rah. Dermah. Abdi nang kamar lemah lemrah nemu cahaya rah. Terus kotor ke kamar bini anak abdi ni sebini. Segi buru moduk nang AWS. Nggak bisa. Congok boleh dikit malam. Bagi. Kalau aku namoi boleh ke gula gila. Jad bendera. Cahaya na berenang dalam selimut. Alhamdulillah. Macam apa? Puntan tak macam. Wah bisa keluar cahaya. Sinar HP na sampai. Beni awi rit HP ya. Soron nama aku na malam keluar cahaya. Orang lambat ni sebelum tedung awirit. Sampean sebelum tedung ada apa? Nunggu HP. Ingat. Ayo ingat, kalau anak kita sekolah, akhlaknya pasti bagus. Kenapa kok sekolah? Tujuannya satu cuma, akhlakul karimah, sobaja mapan. Setelah sekolah, ayo cari tempat pendidikan yang paling tinggi. Mari lulus TPQ, SD, MI silahkan, SMP, MTS silahkan, pesantren silahkan. Yang penting akhlaknya bagus. Mon ki puru santri bini, bode cerita na santri laki. Mare molian, tetangganya antar ke gula. Alhamdulillah rang kenapa? Kak disah si fulan nyaman dika, nyaman dika. Kebalai orangnya kan sebungai kantor yang lojo sari. Nyaman dika, bapak nyaman mistu. Oning gula karena gula apalnya anak-anak panapal kapil. Oke, derma. Ya Allah dikam. Lastari montuk terus ahlak auba. Derma auba biasa namun numpak sepeda motor eglayer santak. Semangkin dika etonton sepeda motor. Ongke dari Romana etonton sampai 40 meter ke ada nembok. Ya Allah, macam maafan Dika. Panggil gitu, Dika ada nak? Datang Dika. Benderan jangan tangkep. Bahkan sebiasa numpak sepeda motor eglayer santak. Setia lau beri-berina jalan tonton. Lekilas. Ada apa mak tonton? Bensin sombong. Bensin tanda. Tapi anggapan masyarakat bukan karena bensinnya yang tidak ada. Tapi karena pon sekolah, wah tambah mapan. Coba anak-anak kita ini kalau pulang makan tanya Aki, bagaimana doa sebelum makan? Doa. Oning doa anda sampai. Oke Pak Embun tak tahu TV. Ayo doa sebelum makan. Bagaimana doanya anak-anak sebelum makan? Langsung hafal Allahumma barik lana. Mau nembar nanya piye. Kenapa? Karena tak tahu macam. Maka ayo apa yang ada di sekolah, anak-anak kita yang sekolah nyangun apa tak nyangun benar? Lemelen apa tak lemelen? Oleh lemelen. Mon lemelen oleh berarti sekolah nak tu oleh dia. Mari mele apa? Pentol. Mak tahu, ni kepala stiker. Masuk sekolah, masuk. Diajarin. Kenapa? Doa mau bepergian. Derma, hafal. Kita akan cuma sibuk memberikan uang sangu tanpa pernah bertanya dapat apa dari sekolah. Oleh apa dari sekolah? Ini wali murid sudah hafal kepada nama-nama ustadzah ini. Oh nih,
Ibu Ustazah, saya minta tolong panjenengan berdiri sebentar di sini. 2 menit. Monggo. Ustazah. Tanah bagi. Cek-cek. Maka TV. TV Ustazah. Nah, kepi. Aduh, mak lebar di payah Ustazah. Mana Ustazah? Mana langsung Ustazah. Adem ke kasar Ustazah. Adem kasar. Oh lempol Ustazah. Alhamdulillah. Berarti intinya Ustazah lemak murgapi. Coba saya tanya kepada Mbak yang berada di sebelah timur. Ini Ustazah siapa namanya? Ini yang nomor 2 Ustazah siapa Bunda? Oh, jangan tanya ke anaknya, saya tanya ke jenengan. Iya jenengan. Iya. Ini Ustazah siapa? Oh, hafal Ustaz. Kalau anak-anak tahu satu persatu Bunda siapa, Ustazah siapa tahu. Mau ibun, sopo jadi kuis. Ada yang kok tanya aki harus itu buat terus apanya. Kenapa? Kita ini semua kepada putranya panjenengan hafal namanya. Tapi betapa banyak di antara wali murid yang tidak hafal kepada nama ustazahnya. Apa boleh ke mana? Tak tahu. Arolin di oh ada gedungan doa. Arolin mah tahu saya gedungan. Mari kita betuli dori. Ada apa? Nak karena cobi melolo boleh aja. Mon mari kita beturin. Jelas nih. Walaupun doa tak apa. Tapi mari kita belele sampean. Lempoh Ustaz dari. Ada nilai papat. Ada apa? Nilai dalam. Sedikit juga ibadah dari Allah Ta'ala. Terima kasih Ustazah. Begitu juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Ta'ala langsung beri. Tapi kalau sebelumnya kita membangun sinergi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk. Masuk apa tak masuk? Masuk. Apa? Kenal. Maka ayo kita semua nikah nyoon ke Allah Ta'ala malendi anak kokoh sesoleh ben solehah dengan cara sekolah berada di TPQ Az-Zubair yang berada di kantor Balai Desa Al-Kaasian Gadito. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita semua ini meningkatkan harapan kepada anak-anak kita. Ini kan anak kita yang sekarang kecil ini kelak adalah lelaki perkasa yang akan menuntun tangan kita. Putri-putri kita sekarang yang kecil ini kelak adalah perempuan hebat yang ketika kita sakit bekal aguleng dek kakaulengan sampean setuju. Anak-anak kita ini kelak adalah anak-anak yang akan membela kita bukan hanya di dunia tapi akan membela berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, satu perempuan yang sholihah dapat membawa 4 laki-laki ke surganya Allah. Tapi naudzubillah, satu perempuan yang jelek atau sayyi'ah dapat membawa 4 laki-laki ke nerakanya Allah. Serah mon beden anak ni kemapan situ. Satu yang dibawa adalah ayahnya, 2 suaminya, 3 kakek dan para omnya serta kakaknya. Bersedia apa? Orang soleh. Begitu juga ini lelaki ini kan, ketika dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Ta'ala, siapa yang ditanya pertama? Ibuku ya Allah. Nah karena ini masuk ada ke surga tak gelem, ayo masuk. Tidak ya Allah. Kenapa? Ibu ya Allah. Pada kamu ibu gimana neraka ya Allah. Saya gimana pada neraka ibu? Rasanya pasar benar.
Lihat, ikan yang tidak bisa menjaga mulut adalah ikan yang dapat dipancing oleh nelayan. Mon cukup lebur ngakan, ikan yang pancing. Tapi mon cukup saya tanda ngakan, pakai pancing. Ada apa? Colon ikan. Selamat. Nah, kita juga begitu. Kita yang menjaga lisan kita, nikah insya Allah jadi orang yang paling mapan. Anak-anak kita yang akan menjemput, nikah nanti yang menjemput ibunya, menjemput ayahnya, menjemput keluarganya. Maka ada hikayah yang sangat istimewa tentang anak-anak yang masuk ke sekolah TPQ. Ini terakhir, boleh tak banyak pamator. Yang paling akhir pamator badan kaulah mohon diingat, ada orang yang sudah 30 tahun disiksa di alam barzakh. Ada orang yang sudah 30 tahun disiksa di alam kubur. Tiba-tiba ada anak kecil mengangkat tangan. Beranak-anak ini mengangkat tangan. Maka Allah Ta'ala adebu ke malaikat yang ada di kubur. Malaikat, hentikan siksanya. Malaikat, fa'ambu adabah. Apa-apa ya Allah? Ini adalah kakek dan nenek daripada anak kecil yang sekarang mengangkat tangan. Ya Allah, kan cuma mengangkat tangan ya Allah. Sebentar lagi dia berdoa. Sebelum dia ngomong amin, ampuni segala kesalahannya. Maka akhirnya malaikat ngebala, ya Allah, macetnya mana ya Allah? Korong ngangkat tanang le terima kapi. Sambian kan lah ngangkat tanang kapi. Beni korong ngangkat tanang ngangkat sokol betul lagi. Ngangkat tanang baik kepayan. Maka toreh kita semua titipkan anak-anak kita berada di lembaga ini. Beni koro esangwin obek tapi ting pleman etanya ki olenah panapa. Amin ya robbal. Sekak dinto saos insyaallah pamator dari beten kaula. Ini panitia yang mengundang saya tanya jam berapa Ram? Nanti jam 2. Kalau hujan bagaimana? Sarang. Maka panitia ini mulai gila pada bersahabat. Ya Allah. Tenang, acara loper ojen. Padahal boleh kita beri raksara. Mon sarah boleh beri raksara. Nah para raksara tak boleh sambil loning dia. Supaya tidak hujan kalau munduh mantu, kalau punya acara ada nama acara gempang, mulai cobik seanyar. Oning cobik seanyar. Segitu aku mau yang kui. SN buja. Buja nah, siapa nang pentas? Tak kira ojen. Tak usah doa, tak usah. Apa-apa kau nak kenikah raksarat bagi orang yang tidak senang doa. Cokok ngalak cobik anyar beri buja sahabat. Mon kabinan sahabat neng beneran jangka. Mantih, kenapa? Dari Syekhuna boleh. Mantih. Orang Madura kan tak apal ke doa, beri cara melai cobik. Mak melai cobik kan si ajuan seneng. Melai buja, mak melai buja kan si ajuan buja seneng. Sahabat sodakoh namanya. Dimasukkan ke bawah pentas, dimasukkan ke bawah ranjang sampai petong areh ke lopain mata ujen sekali pas ingat cobik lopatai tolong anikah mandina sodakoh jadi mon tebek ini kabede iuran infak sodakoh nikah niat ojen bayi tak kira toron mon badore ngasudekah. Maka begitu juga bala dan musibah dalam hidup kita tidak akan datang apabila kita bersedekah. Sekak dinto sekak dinto pamator dari badan kaula. Saya mohon maaf tadi baru tiba dari Bangkalan. Besok mau berangkat lagi ke Bangkalan karena ada bibi kami meninggal. Jadi kula tormator masih dalam keadaan berduka, masih dalam keadaan berbelasungkawa. Nyon pengeborah menabi tak akadi biasa. Nah, si paling akhir nyok onah Fatihah.
Keakui bibi yang baru saja meninggal, moga-moga derajat yang keasaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokanah Al-Quran di tempat pendidikan ini. Ila hadratil marhumah al-maghfur laha Nyai Hajah Mutmainnah Asqal binti Kiai Abdullah Sakhal ben sedajah orang-orang yang pernah membantu TPQ Az-Zubair. Siapapun wali murid yang ada di TPQ Az-Zubair, siapapun yang pernah berinfak dan berjariah, siapapun yang bahu-membahu membantu mengajar, pasera baik saya pernah ngodiin benjukan ngajak kangkui sekolah enggak ditok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Kiai ampun Rabu berarti kula lober. Mun se anyar dateng